Mau record dari sini aja. Paling reply-nya gua share di YouTube ya. Kalau misalkan ada reply. Tapi gue sebenarnya pengen ngeklip yang bagian akhirnya sih pas pengumuman tour. Pengumuman tour. Pengumuman ini mini performance ini yang Melody sama Shani. Soalnya gue pengen bahas itu doang sambil live. Tapi ya mas, di event kemarin kan gue keretaannya balik jam 11 lewat. Dan itu kereta terakhir. Terus ke arah Tanah Abang dan gue ketiduran dari stasiun Tanah Abang. Tapi ya mas, di event kemarin kan gue keretaan ya balik jam 11 lewat. Dan itu kereta terakhir. Oke, ke arah Tanah Abang dan gue ketiduran dari stasiun Tanah Abang sampai ke Bekasi di keretanya. Tapi emang rumah lu di Bekasi nggak sih? Nggak kelewatan dong kalau itu? Apa beda? Soalnya tadi gue ingat rumah lu di Bekasi kan? Lu kereta dari Bekasi berangkat dari Bekasi apa gimana? Tadi gue lihat di komen tadi. Dari Bekasi jam 6.15 tuh. Tadi makanya gue lihat. Gue tapi di Tambun, jadi gue nunggu lagi nyampe rumah malah bisa tidur sampai subuh. Gue juga gitu guys. Waktu pas meet and greet itu ya, gue tuh pas balik, ya itu nggak bisa tidur juga. Gue ngedit video kan, buat di channel gue upload vlog di channel gue juga di Wata Jujur itu. Dan gue baru inget besokannya itu gue ada meet and greet, fan meet sama AKB48 juga kan. Jadi gue harus paksain tidur. Dan itu gue udah berangkat lagi ke SCBD jam 10 pagi. Karena acara tuh jam 12 kalau salah. Jam 12 sampai jam 1 kemarin. Nah, pulangnya itu hujan. Terus habis itu gue istirahat karena gue udah pulangnya hujan. Habis itu sampai rumah gue mandi. Karena kehujanan kan gue mandi. Setelah mandi tuh gue lanjutin ngedit video guys, karena gue janji Senin sama Selasa tuh udah diupload. Terus habis itu Seninnya gue ke FX main biliar sama teman-teman gue, dan itu berangkat dalam keadaan hujan-hujan. Hari Selasanya tumbang anjing. Ini sampai sekarang guys, gue nggak enak badan gue, flu, batuk. Makanya sorry guys tadi kayak gue kayak buang ingus gitu sorry ya. Streamer ingusan guys gue guys sekarang. Gue meriang sampai hari ini guys. Ini baru agak mendingan gue hari ini. Makanya gue coba sekalian pas banget akses live gue dibuka hari ini. Nah iya gue juga gitu, batuk pilek berdahak gue. Ingus gue nggak berhenti meler mulu, mampet kayak hidung mampet gitu loh, batuk berdahak, kepala puyeng, tenggorokan gak enak, anjir. Dan selalu guys, gue setiap event JKT 2 hari lah, pokoknya mau makan waktu 2 hari ya. Pertama tuh pas gue verif STS Alia sama STS Cigre beruntun. Sabtu Minggu tuh gue ke FX. Dan ke FX pun pagi guys. Karena waktu itu kan teater habis di demo. Bukan teaternya habis di demo. Kan habis ada kegiatan demo kan waktu itu. Dan jamnya pun jadinya dimajuin jadi siang kan waktu itu, jam 1-an kalau nggak salah. Jam 2 siang tuh teater.
Terus gue berangkat tuh ya karena ngantri to shoot kan, jam 9 jam 10 tuh gue udah nyampe di FX. Itu toko-toko belum buka guys, udah nyampe di FX gue nunggu. Terus udah habis itu besokannya gue mengulangi hal yang sama, jam 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 10 ngantri to shoot Cigre, udah ngantri anjir. Untung dapet dua-duanya, kalau enggak gue sakit percuma tuh, dan pulangnya gue sakit seminggu. Dan diulang lagi pas meet and greet kemarin. Meet and greet gue berangkat pagi, fan meet AKB gue berangkat pagi, Seninnya gue nggak istirahat, gue malah main lagi sama teman gue. Malam hujan-hujanan, Selasanya tepar. Gue kontrol ke dokter malah dibilang tipes. Hampir mau diinfus, gue bilang gue sehat, cuma batuk pilek sakit kepala doang. Iya pasti kalau ke dokter dibilangnya tipes guys, karena itu sakitnya karena kecapean. Dan tifus tuh karena kecapean guys. Rapsodi indah yang kan bermuara, hati kelingking kita. Oh iya, gue belum nge-share guys kalau gue live, makanya penonton sepi. Gak apa-apa lah, tapi ada yang nemenin gue ngobrol sini. Thank you Bang Titik-Titik. Ini bang siapa namanya? Bang Titik-Titik ini. Thank you loh udah mau nemenin gue live sambil ngobrol. Mengarungi dunia di noto gosobani rapusi ono iya surete. Sama-sama mas, gue juga iya, karena gue juga gabut sih sebenarnya. Gue paling live sampai selesai pengumuman doang, karena gue mau ngetes doang. Paling besok lah gue live lagi. Gue takut, jujur gue takut guys sebenarnya kayak live kayak begini nih, takut copyright. Kayak kemarin kan kenanya karena copyright. Makanya gue nyoba nih streaming kayak begini lagi, bisa nggak? Semoga aman ya. Seharusnya kalau nggak hari H sih aman sih, maksudnya nggak pas waktu itu. Ini kasih dengar anganku bersuara di fajar hati. Sumpah ini collab terbaik guys di tahun ini ya. Di tahun ini collab terbaik yang pertama ya. Gue kalau bisa gue urutin, ini yang pertama guys, Rhapsody X AKB48 JKT sama AKB. Shiro Meda, Shiro. Enak lagi. Lirik apa namanya, maksudnya mereka nyanyinya juga enak. Bang Titik-Titik masih di sini nggak? Gue pengen nanya sesuatu dah. Soal Lin. Ini karena gue nggak mudeng sih. Soal yang kemarin ada. Kan kemarin tuh ada sempet ya, apa namanya? Banner apa sih hilang, yang Cilin ini ya, Cilin hilang tuh. Itu boleh dijelasin gak sih apanya yang hilang? Gue sampai sekarang masih bingung, apakah banner fanbase yang hilang atau apa? Lu tahu nggak info itu? Apa yang di atas itu, yang maksudnya yang digantung-gantung sepanjang hall itu yang hilang?
Berarti yang banner yang di atas itu, yang muka-muka member yang di atas itu, yang digantung-gantung itu, apa gimana? Yang digantung itu mas yang ada member-member yang double gitu. Oh yang depan belakang kan foto membernya kan? Oh yang itu. Nggak soalnya kemarin gua nggak tahu ya ada pokoknya di TL di TikTok gua ada tuh recordan replay apa namanya ininya Cilin, live-nya Cilin yang dia sampai bilang kayak aku tuh kan bukan fans pilihan eh fans kan member pilihan fans ataupun manajemen dia sampai bilang kayak gitu gue sedih anjir member yang sehat kayak gitu justru nggak dapet push banget dari JOT udah coba berbagai cara juga MC bagus nyanyi oke dance juga oke kayak kesalahan dari percetakan sih kayaknya ya soalnya itu katanya ada Gita juga kan di situ katanya di banner yang pertama itu jadi dicopotin gua nggak ngerti dah kemarin ya itu giliran ada member yang udah di-push sedemikian rupa fansnya juga ngedukung dengan sepenuh hati sampai undergirls malah blunder makanya gue jujur ya guys ya terserah deh misalkan di sini ada fansnya member tersebut ya gue nggak personal sama membernya jujur cuman gue kecewa kalau misalkan member itu udah didukung sedemikian rupa tapi member itu nggak tahu diri gitu loh terus ntar balik ya udah kayak nothing happen gitu loh makanya gue menerapkan guys ya even OC gue misalkan ya what if OC gue nanti melakukan hal yang sama gue pasti akan melakukan kebijakan yang sama juga guys gue nggak akan dukung itu namanya orang nggak tahu diuntung guys kayak Mandalin nggak dipush sama Jot iya wah lu bayangin guys Manda dance sebagus itu cuman kebentur apa cedera sayangnya ya itu kalau misalkan cedera nggak ada itu dia sangat OP guys bisa disandingkan sama JC sama Mute itu member si Amanda Lin Lin nyanyi oke dance bisa MC jago bisa disandingkan sama Ola dan banyak banget event-event MC kayak apa sih waktu itu yang ping-ping itu tuh yang saling roasting itu bagus loh MC-nya di situ improve-nya tuh dapat banget Amanda, Lin, Raisa, Lia tuh improve-nya tuh sangat dapat guys makanya gue nggak tahu nih si si member tersebut setelah balik ini akan melakukan apa guys nggak berharap gue sih gue lebih baik mendukung member yang bener-bener tahu kerjaannya tuh apa guys dan tahu peraturan yang di dalam grup itu apa soalnya banyak banget guys member-member yang ber berbakat bener-bener punya bakat di situ tapi nggak dilihat sama sekali tuh banyak guys nah ini pengumuman ini gue pengen bahas juga guys ya gue sumpah gue kira
mereka berdua ini nggak bakal muncul guys, karena ini kan acara emang sama AKB kan, gue kira tuh nggak bakal muncul. Fun fact ya mas, gara-gara banner Lin nggak ada dari Linear mau ngeluarin flagnya nggak jadi. Oh gitu, sampai nggak jadi ngeluarin flagnya. Gara-gara dikira Lin nggak dianggap nggak ada. Wah anjir, oh itu jadinya efek-efek sampingnya. Oh, Linear pada kecewa kah atau gimana? Maksudnya? Ya kecewa sih kalau misalkan sampai bener-bener kayak gitu mah. Dan nggak ada niat untuk perbaikan pun juga. Ini sih, gue juga kecewa. Ya gitu guys, setiap event pasti ada aja bonyok-bonyok yang kayak begitu. Gue kayaknya sambil pause ya guys ya. Maksudnya gue nonton pengumuman ini sambil pause. Kalian komen-komen aja guys. Pengumuman pertama gue lupa apa lagi. Ya gitu mas, jadi mau masuk ngemper naruh flag kayak FB lain gak jadi mas, jadinya ngemper di luar nggak pakai. Oh, nggak pakai flag jadinya ngempernya. Ya makanya kemarin gue juga nggak ngeliat linear di emperan-emperan orang-orang duduk. The first snow. Apa alasannya ya mereka ngambil tema first snow? Apa karena Desember? Gak pakai flag kayak FB jadinya cuma jualan aja kayak nggak ada kepentingan lagi aja gitu. Ya iya sih, gue juga jadi fanbase juga kecewa guys kalau misalkan dari manajemennya aja kayak menganggap member itu nggak ada. Tapi ya gitulah. Untung lo member sabar banget guys. Respect gue sama Cilin tuh situ. Sabar banget. 10 November. 10 November. Oke. Gue berharap sih harganya disesuaikan lah ya dengan venue-nya. Nah, ya udah, Gen 14 guys. Setelah ditanya-tanya ini Gen 14 mana ya? Open member Gen 14 kok nggak ada. Akhirnya guys. Kayaknya 500 mah ada mas. Apa harga tiketnya? Ya paling segitu sih. Ya mereka udah ada patokannya sih harganya. Paling murahnya seberapa? Paling sama kayak ini Full House harganya. Ya semoga yang di bawah harganya juga sama. Yang di bawah kan lebih murah tuh kemarin. Enggak, ada yang lebih mahal ya, 600-an ya kalau nggak salah ya, berdiri itu. Nah ini ya guys ya, gue pause dulu. Pembukaan generasi 14. Jujur ya, ini karena sesuai dengan nama channel gue ya, channel Wota Jujur ya. Apa namanya? Gue ngerasa tuh Gen 13 ini terlebih karena ada pengumuman selanjutnya ya. Gen 13 ini cuman hitungan jari guys yang benar-benar bisa improve. Entah kenapa gue ngeliat sampai sekarang ya. Cuman segelintir doang yang bisa improve. Kalau nggak Intan, gue langsung sebut aja namanya. Kalau nggak Intan, Aulia. Udah, dua member itu Yong. Kalau gue bilang. Kayak Maira, Ekin, Maira, Ekin, Virgi, Gia, Rili,
Terus apa lagi? Lupa gua. Mikaela tuh gua nggak Jemima, gua nggak tahu tuh kehadiran member itu ada apa enggak tuh gua nggak tahu guys. Maksudnya kayak gini, gue perbandingan sama Gen 12 ya. Gen 12 tuh tanpa kita cari, mereka bisa menimbul sendiri gitu loh di permukaan. Ada aja tingkah, ada aja cara mereka untuk bisa ke-notice sama fans gitu. Gen 13 tuh nihil guys kalau gue bilang. Cuma segelintir yang tadi gue bilang, segelintir. Kalau nggak Intan, Aulia. Aulia aja nggak sebegitunya kayak Intan gitu loh. Itu satu. Ditambah ada pengumuman selanjutnya ntar. Makanya gue sangat berpikir dan berharap ya. Gue nggak tahu ya. Kita nggak tahu se-overpower apa ntar Gen 14 ya pas datang. Tapi melihat sekarang, gue berharap satu sih, semoga ya Gen 13 bisa naik dengan sendirinya gitu loh. Ditambah udah nggak ada halangan nih. Seniornya Gen 12 udah naik ke inti kan. Ya jadinya gue berharapnya seperti itu. Maksudnya mereka bisa berkembang dengan caranya sendiri gitu loh. Makanya kayak dari Gen 11 ke Gen 12. Gen 11-nya jujur nih dari sudut pandang gue. Gen 11 tuh sangat ketutup dibandingkan Gen 12. Karena se-overpower itu Gen 12 guys. Terus datanglah Gen 13. Ketutup juga sama Gen 12. Gue sangat tidak menyalahkan Gen 12 se-overpower itu. Karena emang overpower guys. Cuman gen di bawahnya ini kayak Gen 13. Jadinya kayak kebingungan, gue harus cari cara apa ya supaya ini lagi. Ya mau gak mau ya dengan cara nimbrung sama kakak-kakaknya Gen 12. Yang nimbrung dikit. Kayak cuman Intan. Yang kelihatan ya Intan, Virgi, itu cuman itu doang yang kelihatan guys. Sisanya gak ada. Makanya gue kayak, ya udahlah. Makanya sekarang, apa namanya, Gen 13, gue nggak tahu ntar setlist ini kayak gimana guys ya. Cuman gue berharap sih semoga bisa aman aja. Semoga. Dengan tambahan Gen 14. Ya semoga aja, gue nggak tahu ya. Ntar perkembangannya gimana. Kalau yang di bawah yang gue sangka gue pas bayarin anak Star Moonshine mas. Yang gue sangka gue gas bayarin anak. Yang di bawah tuh 650 gak sih? Masih ada gak dia? Masih ada gak sih bang titik-titik di sini? 650 gak sih yang di bawah? Kalau gak salah ya 650 atau 700. Sorry baru baca. Tadi gue lagi bahas itu Gen 14. Pada bulan November 2025 ini akan ada pertunjukan spesial untuk kalian semua. Bulan apa? Akan ada pertunjukan bulan November 2025 ini. Oh, gue kira ada tanggalnya. Akan ada pertunjukan spesial untuk kalian semua. Gue sangat menunggu ini guys. Setlist pertunjukan seperti apa yang akan dibawakan sama trainee. Dan gue berharap sih ya, tadi Gen 12 guys. Gue berharap ya Gen 12. Arali tuh sampai kebingungan apa anjir. Gue gak di briefing nih tiba-tiba ada setlist spesial. Setlist ini akan menjadi sebuah tantangan baru dan memberi Apanya 20 Desember? Enif-nya? Enggak, yang ini, yang pertunjukan spesial ini. Kalau Enif-nya 20 Desember. Periode terbatas. Sampai akhir tahun. Ya gue berharap banyakin lah. Kalian semua menikmati persembahan istimewa dari JKT48 Trainee. Untuk para trainee semangat. Gue berharap dibanyakin show-nya ya. Udah fokusin aja setlist dipercin sama yang di special show ini ya. Percin tuh masih banyak yang pengen apply guys. Gue aja masih pengen apply, cuman karena ada special show ini gue malah pengen special show ini jadinya. Guys.
Kamu asik sekali Mbak Melody. Pasti ini yang kalian tunggu-tunggu. Apa tuh? Oke, seluruh trainee JKT48. Uff. Sabar. Udah gak usah disabar-sabarin, kita tahu maksud Anda tuh Trainee apa. JKT48 selalu menunjukkan semangat yang kuat dan gigih untuk dapat berkembang dan menunjukkan value mereka sebagai seorang idol. Member trainee generasi 12. Gila sih. Udah, gue berharap ya ntar Mas tebak-tebakan tahun depan di BSD lagi apa enggak? Ntar gue post lu. Tahun depan di BSD lagi apa enggak? 90% iya. Kenapa? Sebenarnya ASBSD ini udah ada pesaing guys. Di peak. Yang tempatnya MPL sekarang nih. Playoff MPL. Dan gue ngerasa iya paham. Dan gue merasa kalau di peak itu sangat kejauhan guys. Kalau misalkan what if di peak ya, soalnya yang paling memungkinkan itu cuma dua. Kalau nggak BSD di peak, yang tempat yang baru itu yang nice ya, kalau nggak salah nice peak apa gue lupa. Yang tempatnya playoff MPL sekarang, sangat yang memungkinkan itu. Tapi kalau di peak kejauhan, betul kejauhan, dan akses transportasi umum itu sangat minim guys yang masuk ke peak. Paling cuma lu Gojek, Gokar, nggak ada tuh buswayan tuh nggak ada. Busway kereta paling sampai mana sih ke peak? Sangat jauh, makanya gue bilang pasti bakal di BSD lagi. Mau di mana lagi sekarang gue tanya? Mau di kompleks GBK nggak ada tempat yang memadai. Apa yang mau tempat yang memadai? Yang benar-benar bisa untuk dijadikan tempat meet and greet. Untuk bisa menyamakan hall 1 2 ASBSD ya. Nggak ada guys. Sorry. Makanya gue bilang kalau di peak kejauhan. Kalau di BSD ya udah enak di BSD guys. Lu apa-apa gampang kok, lu mau kereta bisa, lu mau naik angkot juga bisa. Hall berapa deh mas? Dari 1 sampai 10. Jujur, gue berharap hall yang sama, hall 1 2. Kenapa? Parkirannya deket. Itu yang sangat gue junjung tinggi. Parkirannya deket, gak jauh. Tinggal lu ke bawah doang nyampe. Gue sih berharapnya di hall 1 2 lagi. Parkirannya deket soalnya di bawah. Jadi lu kalau misalkan ada gimmick nih, misalkan lu pakai baju gonta-ganti misalkan. Lu bisa nyimpen barang lu tuh di parkiran di motor dulu atau di mobil dulu di bawah. Ntar tinggal bolak-baliknya enak. Nah, dan Indomaret Alfamart juga betul. Itu juga Indomaret Alfamart juga di bawah. Jadinya enak. Kita kelausan kalau misalkan mau beli minum di situ 10.000, mending kita ke jalan ke bawah Indomaret Alfamart. Nongkrong di situ sama teman-teman. Itu enaknya. Makanya hall 1 2 lagi kan ini kan yang apa namanya? Yang Enif ntar kan diumumin di hall 1 sama 2. Makanya gue sangat bersyukur guys. Dan gue pasti semoga aja gue nggak ada kegiatan di tanggal segitu ya. Kalau tiba hall 10 tuh di 910 tuh di itu kan tahun yang di MNG 2002 Februari 2025 ini kan 9 sama 10. Kalau misalkan di 9 10 wah kejauhan guys. Jalannya jauh. Parkiran jauh. Yang 9 10 tuh hall berapa sih? 9 10. Maksudnya yang meet and greet sister reunion ini. Sister reunion kan hall 1 2 dong. Yang Februari yang 9 10 kan? Betul nggak? Apa gue salah? Iya yang sekarang yang mana nih? 9 10 tuh seingat gue di Februari. Yang
Sister 12 Februari, ya benar. Februari 9-10 yang Sukinanda kan. Jujur ya, jauh banget guys. Jujur deh, gue mah jujur aja jauh banget. Jujur, enak sih maksudnya kalau lu mau keluar ke depan tuh kan ada di samping itu ada tukang makanan tuh, ya kan? Lu keluar venue dikit ada tukang makanan tuh, ketoprak, bakso, mie ayam. Cuman nggak seenak di hall 12 guys. Hall 12 tuh gue lebih milih Indomaret sih dibandingkan mie ayam atau ketoprak di luar. Cuman gue belum nemu parkiran yang cocok di hall 9-10. Gue taunya kan masuk lewat yang di bawahnya hall 12. Lanjut ya. Sumpah member AKB pelangga-pelongo ini ada apaan gitu di sini. Tapi sangat terhormat sih Gen 12 diperlakukan. Lu bayangin guys, dipromosikan menjadi member inti di depan grup pusat, lu bayangin. Saking se-overpowernya itu nih Gen. Gue gak tahu ya kebetulan juga atau gimana. Tapi dipromosikan di depan grup pusat itu sangat overpower guys. Sangat terhormat banget. Seluruh trainee dari generasi 12 akan dipromosikan menjadi member inti JKT48. Emang bisa bawa galon ke dalam? Enggak, galon nih. Kalau enggak dong, bawa makanan minuman aja gue nggak boleh. Gue bawa botol minuman kagak boleh. Sumpah dah. Dari luar waktu itu. Harus dihabisin di body checking itu. Oh malam boleh. Oh malam boleh. Sibal. Tau gitu gue beli. Tapi gue gak expect kalian sampai bawa galon sih. Galon le mineral yang kecil itu kan, yang plastik itu kan bodinya kan, yang plastik ke ini, yang gak segede galon aqua. Anjir niat banget kalian semua. Ya sih, tapi kalian sampai ngibarin flag juga butuh minuman segitu banyak ya sih. Capek guys anjir. Soalnya kalau malam itu buat ngecen terus buat yang megang. Iya, itu yang bikin aus itu di situ. Ngecen habis itu yang megang flagnya kan ngayun-ngayunin terus ya, nggak stop selama show. Makanya gue selalu bilang guys, persetan orang bilang apa soal kalian ngibarin flag ya. Gue sangat respect ke kalian guys yang ngibarin flag. Dan itu 1 galon buat berenam habis. Ya iyalah. Sumpah kalian tuh kok cosplay unta anjir di situ. Selama itu ya, selama mini show itu ya. Kalian tuh cosplay jadi unta. Kalian ngecen, teriak-teriakan, terus kalian ngayunin tiang setinggi-tingginya. Habis lah itu. Yeay. Ini fun fact guys ya. Fun fact pas ini. Gue tuh pas meet and greet sesi 1 sama Arali. Gue tuh berdoa sama dia barengan. Karena dia kayak ngambek-ngambek gitu kan. Karena gue tuh gak tusuk sama dia. Gue bilang, kamu tuh sesinya cuma 2. Itu 1. Kedua, yang pengen tusuk sama kamu tuh banyak banget. Makanya maaf nggak bisa tusuk gitu kan. Terus habis itu gue bilang semoga di akhir tahun ini kamu jadi member inti ya. Gue ngomong gitu, dipromosin jadi member inti. Karena gue feeling gue
Seharusnya tuh Gen 12 ini sudah seharusnya untuk naik jadi member inti. Makanya gue bilang ke Arali, yuk kita berdoa bareng supaya kamu di akhir tahun ini sudah bisa naik jadi member inti. Terus di Februari nanti atau di Maret atau di Januari ada meet and greet lagi. Kamu tuh udah dalam status jadi member inti. Beneran dikabulin doa gue. Lihat satu gen langsung naik semua. Dari pagi bawa gelas plus yang buat galon itu. Gila sih. Kalian the best niat anjir. Bawa botol tuh boleh gak sih guys? Bawa botol kayak tumbler kayak gini nih. Ini kayak tumbler kayak gini tuh boleh gak sih? Soalnya nggak ada himbauan pemberitahuan gitu. Gen yang paling dicintai untuk sekarang ya Gen 12 guys. Peminatnya banyak banget anjir. Oke, dan inilah pengumuman yang terakhir. Oh tumbler boleh ya? Gue lupa kemarin mau bawa tumbler. Sejak tahun 2021, konsep Waduh, ada waduh tuh. melekat untuk kita semua, menggantikan JKT48 One. Ayo tebak guys, kira-kira tagline-nya apa guys? Pada JKT48 10 Pantes mereka nggak ngubah-ngubah Kabesha mengumumkan The Ten dari tahun kemarin. Dari 2023, 2024 kan? JKT48. Pantes mereka nggak ngubah-ngubah ini. Pertunjukan pertarungan Kabesha. kita sebagai setlist original JKT48 Theater, maka lengkaplah sudah seluruh rangkaian The Ten. Gak kerasa ya Sani ya? New era diawali Sani Indira, diakhiri Sania Gracia. Gila. Flashback sedikit. What a coincidence bro. Perjalanannya cukup panjang, banyak banget naik turun yang udah kita lewatin sesama member di sini juga. Tapi akhirnya JKT48 berhasil sampai di titik ini. Tentu juga karena kerja keras seluruh member, staff, dan tentunya dukungan dari kalian semua. Semuanya berikan tepuk tangan untuk JKT48 New Era. Yeah. Salah satu era terbaik sih guys. JKT48 New Era tuh salah satu era terbaik. Mereka tuh dulu dari era JKT doang, JKT48 doang sampai era Bus ya kalau salah. Di Bus ya kalau salah. Di Bus apa Bus? JKT48 One ya. Bahwa tagline dengan konsep Mereka nggak dapat fans sebanyak ini guys. akan segera berakhir Di New Era meledak semua. 2025 ini. Dan JKT48 akan hadir dengan tagline dan konsep baru di tahun 2026 nanti. Gue berharap banget ya Teh Mel. Semoga selain konsep dan tagline berubah, teaternya berubah juga. Please banget. Peminat kalian di teater tuh sudah sangat banyak dan banyak yang susah verif. Si Bal, renekin si Jore di Surakuin. Itu setlist gua by the way guys. Tapi gue berharap please buat teater tuh diperbaikin. At least dibikin layak banget lah untuk nonton. Gak lihat kepala orang. Orang lain senang ya. RKJ Sensu, gue sedih. Setlist gue, itu setlist gue. Gue nonton apa nanti? Tapi ada pertarungan cinta sih. Ada TWT, ada pertarungan cinta. Makanya gue bingung guys. Di akhir tahun tuh numpuk anjing event. Iya, RKJ tuh setlist Lin banget. Soalnya Lin Agavi terus di situ. Malah hilang. Lin di setlist lain ketutupan, jir. Cuman di RKJ dia terlihat, bro. Malah dihilangin. Dah lah.
Iya Voted sih terus bagus. udah Gue hadir. gue juga Iya, kalau misalkan banyak Vichelin banyak itu banget sih semuanya. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. topik yang sangat bagus itu, bro, Arigatou untuk gozaimasu. dibawain di VC. Mohon bantuannya. Di TWT itu dia di ini Oke, ya, saya di Melody dan saya Shani lagu hadir pertama ya, untuk di lagu voting. pertama unit song ya. Terima kasih. Lupa gue lagi anjing lagunya. Terima kasih Kak Melody, Cishani. Dia lagu spesialis spesialis lagu imut-imut sih. Iya kan di unit song kan, unit song pertama kan kalau nggak salah kan. Lupa gue lagunya lagi. Oke, itu tadi pengumuman dari Kak Melody dan Cishani untuk JKT48 sekarang dan kedepannya Dia semuanya tuh spesialis unit song sukses yang selalu. gemoy-gemoy. Oh iya Glory Days. Glory Days kan kalau nggak salah dia ya. Oke, Glory tepat Glory Days apa ajak aku pergi menuju ke Wimbledon? untuk menutup kemeriahan Lupa malam gue. hari kita punya satu lagu spesial buat kalian semua. Lagu terenak yang gue denger nih. Jadi, let's go semuanya. Mari kita nyanyi bareng-bareng. Mari Happy kita nyanyi bareng-bareng. Orang kagak ada yang nyanyi gara-gara udah enak buat ini lagu. Hal yang bikin beda cuman karena collab sama AKB doang anjir. Sisanya enak gua. Heavy rotation. Bayangin mas gue lagi ngibarin Giant Flag dikasih info kayak gitu langsung lemes. Soalnya iya sih, gue jujur ya, Lin itu sangat identik dengan Hagafi. Setelah Asia lah, gue kan dulu Asia Osi kan. Dan Lin itu salah satu member yang bersinar, nah betul. Baru gue pengen bilang, member yang bersinar di RKJ karena emang itu spotnya dia di situ. Pakemnya dia tuh di RKJ guys. Makanya selain di RKJ gue nggak tahu ya. Kayak gue udah bisa nebak, wah ada Cilin di line up, berarti Cilin di Hagafi, gue nunggu di Hagafi. Yang aduh aduh sampai batuk gue. Yang bikin Hagafi itu berwarna ya, salah satunya Cilin. Gue akuin itu sih. Kita song. Iya ada Hagafi pasti ada Lin. Dulu kan ada Hagafi ada Asel, ada Hagafi ada Indira. Terus habis itu berlanjut lagi ada Hagafi pasti ada Lin. As always itu. Desain Surakuin. Gue nggak tahu nih besok pertaruhan cinta Lin ngebawain apa. Seharusnya sih dilihat dari blockingannya dia ngebawain Daida ya seharusnya. Antara Daida atau Onyx. Itu Cilin. Gila Gita sebelahnya ini. Nah itu gue besok gue mau Verif. Oh lu Verif besok? Gelo. Pas pertarungan cinta. Itu STS Lia kan? Udah sekalian itu tuh shoot sama Lia. Oke, Feeling gue sih seharusnya kalau nggak Dai Onyx ya we seharusnya. celebrate the fans and we perform with our sister group Gue baru nyadar si AKB48. Kristi ngomong bahasa Inggris di situ. Oh iya gue keluar nih pas itu. Semua selesai heavy rotation gue keluar guys. Iya antara seharusnya sih Dai ya. Seharusnya. Antara Dai sama Onyx sih. Pokoknya dua lagu itu cocok soalnya. Mantap. Oke, karena mantap banget ya malam ini, tapi kayak kurang mantap kalau misalnya kita nggak
Gue pengen pengen apply pertarungan cinta, masih menunggu-nunggu gue ini. Apa namanya? Setlist special trainee. Jadi gue simpen poin gue buat itu aja jadinya. Gempor anjir duit gue. Oktober November ini gempor banget guys duit. Sister Reunion, kalian semua jawab JKT48, AKB48. Oke. SS Lia gue ngincer soalnya pas di SS Lia gue jadi tim lapangan jadinya nggak bisa apply. Oh, ya udah pas berarti lu ngincer lu dapet. Tuh shoot lah apa Lia. Lu Lin Osi apa Lia Osi apa dua-duanya? Wah gila. Respect, makin respect, double respect gue sama lu kenapa? Sister Reunion, JKT48. Dua-duanya lu dukung karena dua-duanya member underrated. Dan gue sangat salut guys, masih ada yang ini apa namanya dukung member underrated. Gue kira nggak ada. Oke, let's go. 1, 2, 3. Sister Reunion. Respect gue. Orang-orang kaya lu yang bikin mereka bertahan di sini. Betul, betul gue setuju sama lu. Kenapa milih member underrated? Karena biar gampang diingat. Betul. Apalagi kemarin lagi rame soal waro-waroan kan. Video. Sekali lagi ya, harus lebih semangat. Udah soal waro mah kalau udah member underrated mah udah gampang guys. Let's go. 1, 2, 3. Serba serba salah guys masalahnya untuk yang kota marah-marah ke member gara-gara nggak diinget ya. Untuk mengandalkan VC, tapi gue ngomong gini, untungnya gue tuh masih dikasih keberuntungan kalau member-member yang gue VC tuh inget gue, kecuali cuma satu tiket ya. Gue member yang berulang kali gue VC tuh kayak Fanny, Arali itu inget gue karena apa? Selama VC pun gue ada hal yang bisa dibikin inget gitu. Contoh gue kayak bikin setupan kayak gini, itu salah satu cara gue biar diinget sama member. Ada hal yang berbeda gitu loh. Dengan setupan gue kayak streamer kayak gini, itu yang bikin gue diinget sama member. Minta diinget member yang lagi tinggi. Gue sempet kemarin sebenarnya bikin tweet. Nih, gue langsung ngomong aja. Ngomongin soal Waro ya. Gue sangat mendapatkan pengalaman yang sangat kecewa sama beliau. Ini muka gue ada nih. Terserah mau diserang atau enggak. Tapi gue sempat kecewa sama beliau. Dan setiap meet and greet temen gue atau siapapun orang random yang gue temuin dan kebetulan meet and greet sama beliau, pasti selalu ngomong hal yang sama. Tidak ada interaksi yang menarik. Nih ya muka gue ada. Terserah lu mau viralin gue apa gimana. Dan bukan gue doang yang ngomong guys. Banyak. Itu tadi yang lagi ngomong yang gue pause. Perlu gue ulang mukanya. Mana? Gue ulang. Mana sih tadi dia ngomong? Nih yang lagi ngomong nih. Nih yang lagi ngomong nih. Nah, nih. Nih yang lagi ngomong. Yang lagi ngomong. Gue nggak tahu emang itu caranya dia atau gimana ya. Cuman bagi gue itu bukan impresi yang baik untuk orang pertama kali meet and greet atau VC sama dia. Gue mah apa adanya guys. Kalau gue bilang nggak bagus, nggak bagus.
Terserah ada gue mau dibully apa gimana. Makanya gue sempat kemarin nge-tweet ya, yang soal ada tuh klipnya Ci Jesslyn ngomong soal waro-waroan. Terus gue bilang, kok ada ya member yang udah tinggi tapi nggak ngewaro. Dulu giliran belum tinggi, nyari fans. Setuju gue mas, kalau 1 sampai 2 tiket VC meet and greet jangan ke dia. Gak usah deh 1-2 tiket. Ya, gak usah. Satu tiket pun aja lu udah gak tahu mau ngomong apaan sama dia. Gak bakal ada apa-apanya. Lu mau ngebahas apa sama dia? 1 tiket lagi. Temen gue kemarin ya, gue gak tahu ya. Gue pernah meet and greet sama dia sekali seumur hidup. Gue langsung bilang ya, gue cukup meet and greet sama dia sekali seumur hidup. Gue 5 tiket meet and greet sama dia. Gue gak ada bahasa apa-apaan. Karena dia gak ada interaksi sama gue. Dan gue berpositif thinking. Pada saat itu gue berpositif thinking guys. Gue berpositif thinking bahwa pada saat itu gue meet and greet sama dia karena di sesi terakhir. Ini gue udahan ya. Gue chat aja. Kita ngobrol aja. Gue cuma 5 tiket ya sama dia. Gue nggak ada bahasa apa-apaan karena dia kebanyakan diem dan gak bales apa yang topik yang kita bawain gitu loh. Siapa Gen 11? Gen 11 ada siapa? Gue nggak tahu justru. Sebut aja namanya di sini nggak apa-apa. Gue lindungin. Kalau emang dia begitu, justru kasih tahu biar orang lain tuh tahu. Kalau member-member yang kayak begitu dilindungin, nggak bakal diperbaikin. Ngomong aja di sini sebut nama. Gue langsung sebut nama Freya udah. Kalau bagi yang belum lihat ya, baru join pas ini Freya. Gue kesel banget sumpah. Gak ada hay-hayan pas masuk bilik. Gue nggak tahu tuh siapa. Siapa? Sebut aja. Cynthia. Cynthia begitu. Gue kira asik orangnya. Jujur gue pengen ngambil dia waktu kemarin. Maksudnya pengen ngambil meet and greet dia. Cuman sesinya nabrak jadi gue nggak jadi ngambil. Ngomong aja cerita kenapa kemarin gak ada interaksi kayak gimana. Dia kayak orang bad mood kah atau gimana? Jujur sama pas di live asik. Iya, gue ngelihat dia di live tuh asik gitu. Dan gue sempat waktu itu temen gue VC sama Cynthia kan. Dan gue ngelihat Cynthia tuh asik juga diajak ngobrolnya. Pas VC. Waktu pada saat itu ya gue nggak tahu sekarang apa berbeda apa gimana. Kayak orang bete di kakang gimana gitu. Ya sama sih, si Freya juga begitu. Gue nggak tahu apa emang dia males apa gimana. Jujur guys, gue ceritain ya. Gue 2 kali ada kesempatan ngobrol sama Freya. Pertama kali gue ngobrol sama Freya itu pas uh, video call di bulan Februari kalau nggak salah. Februari tahun lalu. Dan gue dapat nomor urut nomor 2. Gue langsung sebut, gue ceritain deh kejadiannya. Dan pada saat gue masuk ke room video call, dia tuh nggak ada interaksi yang sangat-sangat kayak, maksudnya interaksi 2 arah tuh tidak sama sekali gitu loh. Dan gue pun langsung jadi buyar topik apaan yang gue pengen bicarain kalau misalkan kalau membernya kayak begitu kan. Nah terus gue berpositif thinking ya karena pada saat itu ada fanbase-nya, anggota fanbase dia apa siapa gue nggak tahu, sorry ya kalau salah tolong perbaikin. Bentar guys, mampet hidung gue. Sorry. Gue kira tuh dia tuh ini kan. Nah terus pas habis itu gue nyari info, ternyata ada salah satu fansnya dia. Gue langsung fans aja deh, gue sebut fansnya dia itu kayak bikin proyekan secara ilegal dalam tanda kutip ya, apa namanya, kayak bikin proyekan yang ilegal. Waktu itu kalau nggak salah nonton bareng STS-nya dia tapi ilegal gitu belinya. Gue nggak tahu juga ya bener apa nggak seperti itu. Terus dia tuh cerita ke Freya di VC itu, yang which is ada manajemen kan di situ kan. Ya mungkin itulah yang bikin Freya bad mood pada saat itu.
Nah, terus habis itu setelah dia itu giliran gua. Nah, mungkin bad mood-nya masih kebawa ke gua dan gua berpositif thinking, oh ya karena itu kali ya mungkin ya. Oke, gua maafkan. Tibalah meet and greet gua yang waktu pas eh Summer High Camp SHC kalau nggak salah. Yang bulan yang sebelum Enif ke-12 tuh gua Roto Sesenkyo. Nah, itu pas itu gue meet and greet sama dia 5 tiket, nggak ada interaksi lagi, kejadian VC terulang lagi bro. Terus gue berpositif thinking lagi, apakah jangan-jangan gara-gara sesi terakhir waktu itu gue ngambil sesi 7 kalau nggak salah, sesi 7 apa sesi berapa gitu pokoknya. Terus habis itu apa gara-gara itu ya, maksudnya udah sesi-sesi akhir nih, jadinya dia kayak kecapean atau apa. Habis itu juga ada mini show juga. Oh yaudah mungkin gara-gara itu kali. Setelah itu gue denger lagi info dari temen gue, ternyata hal yang sama terjadi juga ke dia. Dan dia meet and greet sama member tersebut itu di sesi 1 guys. Di sesi 1. Bayangin aja. Sesi 1 yang seharusnya masih fresh ya. Masih fresh, masih seger otaknya. Dia dapat perlakuan kayak gitu. Terus kemarin, meet and greet kemarin nih, temen gua, tapi dia 2 tiket sih kalau nggak salah, 2 tiket. Gue udah wanti-wanti ke dia di chat. Gue bilang hati-hati aja, membernya track recordnya seperti ini. Oh ya udah, sengaja justru gue pengen coba karena bener nggak kayak gitu. Ternyata bener guys, terulang lagi. Ya udah, ya betul. Kalau misalkan sama member-member yang tadi ya, mending to shoot guys. Skip MNG-nya kalau gitu. Buang duit lu, mending lu meet and greet sama Chelsea deh. Lu sekalian naikin nama Chelsea di situ. Bantu nge-SO-in meet and greet Chelsea. Daripada lu beli tiket-tiket banyak, dapat perlakuan dari member kayak begitu. Gue juga nggak bakal beli. Udah cukup sekali lah. Tapi by the way, thank you ya infonya ya soal Cynthia. Gue jadi bisa berhati-hati. Lu 7 tiket ya? Apa tadi? 7 tiket tuh lumayan guys. 70 detik. Ya satu VC lah. Satu VC lebih. Sesi berapa itu, Cynthia? Jujur yang gue dengar sih cuman Freya doang yang kayak gitu. Maksudnya kayak informasinya yang beredar tuh cuman Freya doang. Justru Cynthia gue baru tahu. Ya kan, males guys, betul. Dari 1 menit gue ngobrol gara-gara kayak gitu. Kita jadi fans juga males anjir ngobrol kayak gitu, mau ngapain? Kayak gimana ya kesannya ya? Gue nggak tahu ya di pikirannya apakah dia lagi bad mood atau gimana, gue nggak ngerti. Cuman please tolong lah, kalau misalkan eh kerjaan nih apalagi fans lu udah bayar, lu minta eh sesi meet and greet lu di sold out kan, ya seharusnya lu bisa balas dong dengan cara antusias deh ngejawabnya. Ya walaupun lu cuman fake expression ya, tapi at least fake expression itulah yang bikin kadang-kadang orang tuh berminat untuk membeli lagi gitu loh. Walaupun lu cuman fake expression, cuman istilahnya kayak ekspresi karir lu, tanggapan karir lu, tapi itu yang bikin fans tuh pengen, oh asik juga ternyata ya, walaupun ya dalam tanda kutip kita mikirnya walaupun fake expression gitu loh, cuman ngobrol karir doang, tapi kok asik juga sama dia ya, beli lagi deh ntar kalau ada meet and greet. Lu serius curhat ke Lin
curhat ke Lin soal member di sebelahnya. Gila sih. Sumpah jujur, mending mending lu curhat ke Lin dah. Itu 7 tiket lu langsung oper aja ke sebelah. Seharusnya gitu. Lu minta aja sama Jot. Sumpah member-member yang kayak gitu lebih lebih asik untuk dijadiin itu aja. Dijadiin apa namanya? Dijadiin eh meet and apa to shoot doang. To shoot juga kadang-kadang gue mikir mending gue cari member yang bener yang asikan juga kalau buat to shoot. Tapi ya gitu guys, sebagai nonton ya ini adalah pengalaman seseorang. Jadi nggak bisa disamaratakan dengan pengalaman kalian yang asik gitu loh. Kalau misalkan nggak enak ya bilang nggak enak. Kalau misalkan enak ya bilang enak. To the point, gue mah langsung iya sih. Tapi gue nggak expect aja lu cerita ke Cilin. Terus Cilin tanggapannya kayak gimana? Selalu cerita kayak gitu. Masih banyak guys member-member yang layak untuk diajak meet and greet. Bahkan kemarin kayak mending lu ke Dena Desi, ke Amanda. Amanda tuh asik loh orangnya guys. Sayang gue kemarin 1 tiket. Amanda, terus siapa lagi kemarin yang belum sold out tuh? Cilin, Cilia, tuh asik-asik semua. Nala juga asik, Nala. Mungkin lagi capek dia. Iya sih, template inilah, template tanggapan karena sesama member. Tapi susah sih, maksudnya kita juga mau mau berkomentar seperti itu, serba salah juga, kayak kesannya kita kayak nggak tahu soal dia. Tapi di satu sisi, ya kita juga udah bayar masalahnya. Kita berharap, berekspektasi ngobrol ada sautan yang asik gitu. Tapi ternyata nggak dapet itu gitu. Serba salah sih guys. Di satu sisi kitanya kecewa, tapi di satu sisi juga kita nggak boleh kecewa juga. Ya kalau misalkan dibilang capek ya fans juga dari jam 9 anjing. Belum makan nih kayak kayak Bang Titik-Titik ini. Dari jam jam 6 berangkat belum makan. Makan jam 3. Nah, ya sama tuh. Nih gue lagi live nih. Yang mau nyerang gue silakan nih gue di komen di sini. Gua kasih paham deh. Kalau soal ngomong capek-capean ya sama guys. Fans udah capek nyari duit buat beli meet and greet member tersebut. Udah capek datang ke tempat tersebut untuk bertemu member-member. Terus juga udah capek, udah ngorbanin ya walaupun kayak makan atau apa itu mah karena elunya aja kali. Kan lu bisa makan ya. Tetap aja lah. Kita mentingin yang mana. Berarti lu sebagai member tuh udah dianggap prioritas gitu sama fans. Terus pas masuk bilik meet and greet didapetinnya kayak begitu. Apa nggak kecewa? Banyak yang bilang di Twitter kan kayak member tuh udah capek latihan gini 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 gini. Ya lu sebagai fans juga udah capek nyari duit, Bro. Capek nyari duit, makan diirit-iritin, jajan diirit-iritin. Buat apa? Buat to shoot, buat meet and greet. Dapetnya kayak begitu. Gue ngomong apa adanya guys. Emang kita nggak boleh berharap terlalu lebih. Cuman ya kita menaruh something di dalam itu gitu loh. Apa salahnya sih kalian memberikan something juga di dalam hal itu? Member makan bisa 3 kali di dalam sehari lah. Kita sekali doang mana mana disusahin. Ya itu. Mau keluar diputerin. Mau beli makanan, makanannya dimahalin. Member mah udah gratis makan. Dapat duit iya. Makan dapat gratis. Seharusnya member-member kayak gitu ya. Sorry banget gue ngomong. Harus berkaca dengan member-member yang underrated sih. Harus berkaca sama member-member yang underrated yang bener-bener nyari fans sampai nangis-nangis.
kok gue nggak sampai sekarang nggak ada fans ya, kok gue udah usaha ini itu tapi nggak ada yang suka sama gue, malah gue ditambah di hate. Tuh seharusnya tuh member tuh ngaca yang kayak begitu cok di situ, pedulinya di situ seharusnya. PP gratis, PP apa nih? PP gratis. Bentar ya, 1 menit gue kencing dulu bentar. Oh, oh, PP pulang pergi. Iya pulang pergi. Udah ada kendaraan atau nggak dijemput? Ya gitu guys. Makanya ya, gue kenapa nih? Kenapa gue sangat 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 benci sama member yang skandal? Apalagi skandal tuh pacaran gitu, atau dia dekat sama cowok. Ya apapun lah skandalnya, gue nggak peduli lah skandalnya apa ya. Tapi skandal pokoknya. Apalagi ditambah member tersebut sangat dipush sama Jot, sama manajemen, dan didukung sepenuh hati sama fansnya. Terus dia melakukan skandal, tuh gue benci banget. Tapi nih ya saran dari gue yang baru mau nyoba untuk VCMNG, jangan langsung ke Gen 11 karena membernya udah terkenal, takutnya nggak dikenal malah jadi sakit hati. Sebenarnya sih balik lagi ya, kalau soal itu kalau Gen 11 masih ada kok kayak Anin, kayak Gracie, Michi tuh masih oke kok. Gue nggak tahu ya Michi sekarang asik juga diajak ngobrol apa, tapi Michi tuh salah satu member yang asik diajak ngobrol. Tapi kalau untuk dikenal, ya itu tergantung elunya juga sih, bisa dibikin dikenal apa enggak. Sumpah kalau VC mah VC meet and greet ya, terapkan di otak kalian, jangan minta untuk dikenal, tapi at least ya lu dapet obrolan yang sepadan. Sumpah, gue lebih baik member tersebut asik diajak ngobrol dan topik yang ngalir terus dibandingkan gue dikenal. Kenal tuh poin plus. Kenal tuh cuman poin plus guys dalam suatu VC atau meet and greet. Yang paling penting itu obrolan kalian tuh ngalir sama member tersebut. Itu yang paling penting. Mau siapapun membernya sih kalian harusnya terapinnya itu ya. Kenal tuh cuman poin plus, anggaplah cuman poin plus. Selebihnya terapkan di mindset kalian supaya obrolan gue ini bisa ngalir sama member tersebut gitu. Kalau mau bener ke Gen 11 paling bener ke Anin of Chelsea. Iya sih. Setahu gue yang gue udah tahu ya Anin. Karena itu emang bener-bener lu kayak ngobrol sama temen guys. Obrolan tuh obrolan kayak Cak Eli. Kayak Cak Eli banget ngobrolnya. Anin tuh kayak Cak Eli. Vibesnya tuh kayak Cak Eli banget. Dia bisa mensamaratakan jokes fans sama dia tuh bisa disamaratakan gitu. Maksudnya bisa mengimbangi tuh Anin. Sama kayak Cak Eli. Kalau Chelsea jujur gue belum pernah. Karena Gen 11 yang baru gue sentuh tuh Gracie, Michi sama Grisel. Gen 11. Dan untuk dikenal itu bener poin plus karena di VC kan disebut sama Jot, jadi mereka juga mungkin. Iya, di VC tuh disebut sama Jot. Satu, kenapa dia bisa tahu nama lu?
Ya nggak usah GR nih. Bagi kalian yang udah disebut namanya di VC, pertama nama kalian terpampang di apa namanya di sini nih, di ujung bawah sini tuh nama kalian terpampang. Itu satu. Kedua, Jot Jot pasti nyebut nama kalian. Kedua. Ketiga, kalian ditambah kalian kenalan, nyebut nama lagi. Jadi jangan GR dulu guys kalau misalkan kalian kalian apa nama kalian tuh disebut. Halo Kak Christian misalkan kayak gua gitu. Halo Kak Christian. Itu jangan GR dulu guys. Sumpah. Itu untuk dikenal atau at least member tahu nama lu itu hanya poin plus dalam suatu obrolan meet and greet atau VC. Poin plus. Sisanya kalian cuma bisa berharap obrolan kalian tuh bisa ngalir dan asik sama member tersebut. Udah itu aja. Supaya 120.000 kalian itu nggak rugi-rugi banget. Ada yang 30 detik didiemin mah ada, gua contohnya. Seperti yang gue udah ceritakan tadi. Kecuali pas meet and greet lu udah dikenal baru itu sebuah. Nah betul, kalau meet and greet itu kan lu nggak dikenalin sama sama timekeeper tuh, lu nggak dikenalin. Nah tiba-tiba kayak pas lu buka tirai, halo Kak Christian gitu. Itu baru kebanggaan. Lu bisa dikenal. Kalau di Zoom itu bisa kadang lihat nama guys. Anggap aja meet and greet atau VC tuh kalian untuk ngobrol. Kalian lagi gak ada temen nih ngobrol, kalian ngobrol sama member. Gimana supaya obrolan asik? Ya harus ada timbal balik antara dua orang tersebut. Jangan sampai kalian VC sama member, kalian jadi malah ngobrol sama admin. Tuh guys, pesan dari gua. Dikenal tuh hanya poin plus. Dah. Apalagi kalau kalian rajin VC per bulan, VC member yang sama, tuh udah pasti seharusnya dikenal sih. Agak gimana gitu kalau misalkan tuh member udah di VC tiap bulan tapi nggak kenal juga. Berarti ingatannya harus dipertanyakan. Gitu. Kalau gue masih simple. Gue sebenarnya kadang-kadang rada takut guys ngomong apa namanya? Ngomong soal perwaroan ini. Apa namanya? Kayak experience waro ini di umum tuh gue sebenarnya rada takut. Kenapa? Kebanyakan pada nggak nerima. Kebanyakan tuh pada nggak nerima. Lu bayangin mas, nama gue Don dipanggil Lia sama Lin Donut, Dondut. Nah itu apalagi kalau udah ada panggilan khusus. Berarti tuh member yang udah kenal sama lu. Itu yang bisa dijadikan kebanggaan sama lu. Dan ingat, member-member tersebut lah yang benar-benar member yang mencari fans. Dan nge-keep fansnya supaya tetap sama dia. Tuh, member seperti itu. Kalau member-member lain gue gak tahu sih. Tapi kalau misalkan seperti yang diceritakan Bang Don ini, itu adalah ciri-ciri member yang bener-bener nge-keep, yang berusaha nge-keep fansnya untuk tetap bersama dia dan ngedukung dia. Tuh contohnya. Coba aja yang udah terkenal bisa kayak gitu nggak ya? Belum tentu. Yang udah tinggi aja kadang-kadang berinteraksi males kok. Cuma satu tiket. Ya ilah. Gue senyumin juga ntar keluar. Paling gitu dalam hatinya. Gue bukan nubir guys, tapi kayaknya emang seperti itu yang di otak-otak mereka. Makanya kemarin juga ya, gue ngeliat tuh klip di TikTok sama di IG. Ada fans yang pakai kursi roda. Sorry ya, fans berkebutuhan khusus pakai kursi roda. Terus dia bisa foto sama Gita, sama Kristi. Gue tuh suka terenyuhnya tuh sama hal-hal seperti itu gitu loh.
mereka yang berkebutuhan khusus aja rela untuk bertemu kalian gitu. Gua nggak tahu siapa yang dituju sama orang itu ya, sama beliau yang berkebutuhan khusus itu. Tapi kalian bayangin deh, sebagai fans juga ya, kalian melihat seseorang yang berkebutuhan khusus sedang mencari kebahagiaan juga di situ, dan ketawa-ketawa juga bareng seharusnya sama kalian. Sebenarnya fandom ini tuh sangat-sangat istimewa bagi gue, guys. Gue ketemu banyak temen di sini, banyak banget. Out of nowhere yang tiba-tiba ketemu ngobrol pas ngantri to shoot. Tiba-tiba asik ngobrol, berlanjut ke makan bareng, apa-apa bareng. Itu banyak, guys, kayak gitu. Terus ada juga fans yang seperti kayak abang yang berkebutuhan khusus ini. Cuman kadang-kadang ya dari sisi fansnya juga kadang-kadang suka suka balelo juga. Ada fans yang oknum fans yang kayak seperti itu, ada juga oknum member yang seperti itu. Gitu. Oh tahu tuh gue pas dia bisa to shoot sama member yang wah gitu loh. Gua ngeliat dia di antrian to shoot Freya kalau nggak salah. Dia kayak to shoot sama Freya deh. Gue nggak tahu ya meet and greet dia juga iya apa enggak, tapi gue ngeliat dia di antrian to shootnya Freya. Gue waktu pas ngantri meet and greet. Terus dia dapat undian to shoot itu kan Jetras Bank kan, yang Gita sama Kristi. Seindah itu loh fandom fandom ini, guys. Tapi kadang-kadang emang ada orang-orang tolol aja yang berkelakuan minus. Dan juga ya seharusnya nih, gue nggak tahu ya di manajemen juga berpikiran yang sama atau gimana. Manajemen seharusnya pas kejadian kemarin tuh yang mereka di demo di Full House, mereka di demo di All In Tour, itu sebenarnya seharusnya jadi tamparan keras banget sih buat mereka. Bukan cuma buat manajemen, guys, buat member juga. Masalah ini kadang-kadang fans juga kalau manajemen tuh ya silahkan manajemen kalian hina-hina silahkan. Tapi kalau member walaupun dia salah tetap dibela. Itu yang gue kesel, guys. Nah kayak gini nih, fun fact mas, yang pas antri to shoot sama Chelsea kemarin, gue ketemu guru gue dulu pas SMA. Who knows, guys? Lu bayangin guru pas SMA, tiba-tiba dia jadi wota. Who knows? Gue ketemu temen gue pas SMP, yang udah istilahnya gue bertahun-tahun gak ketemu, tiba-tiba ketemu di ya fandom ini, di JKT ini. Gue waktu itu ketemu di event apa ya, lupa gue. Di event Meet and Greet juga gak salah. Gue ketemu dia. Who knows anjir? Gak ada yang tahu. Tiba-tiba ada teman lu, teman SD lu atau teman TK lu. Teman TK gak mungkin sih, kejauhan. Teman SMP atau teman SD atau teman SMA. Dan itu guru agama gue dan itu dia cewek, mas. Ya who knows, guys? Yang kayak begini tuh yang bikin setiap event tuh menjadi terasa unik tuh yang kayak begini-gini, guys. Dan juga ya, satu hal yang bisa gue banggakan, salah satu hal yang gue bisa banggakan juga di event kemarin, itu tuh sudah banyak kakak-kakak woti cantik yang unjuk gigi di publik. Maksudnya rame, guys, kakak-kakak woti-woti ini. Dulu pas, gak usah pas Summer Tour deh, pas Roto Sosenkyo deh, kayak gimana, dikit lah gue ngeliat kakak-kakak woti, guys. Sekarang banyak banget. Nah itu bukti bahwa fans-fans JKT bukan cuma om-om doang.
Bagus, gue sangat mendukung kakak-kakak Woti ini jadi Woti. Daripada kita yang cowok-cowok dicap, om-om suka underrated, underage. Ada kok cewek, ada kok yang anak kecil. Makanya event-event yang event-event ladies and kids tuh perbanyak deh, biar mereka nih yang kakak-kakak Woti, adik-adik wota-wota yang masih kecil tuh tertarik. Bener mas, banyak Woti cantik spek member, dan kemarin ada Woti juga yang ngibarin flag. Lu bayangin ada Woti yang ngibarin flag, gue baru tahu ini. Gue ngeliatnya Amel megang flag. Amel adenya Ola. Gue ngeliatnya itu doang. Dia megang tiang flag, gue gak tahu flag mana. Dan gue berharapnya tuh kayak gitu guys. Event ladies and kids, teater, apalagi asal kalian tahu guys ya, rata-rata Woti kemarin yang gue lihat itu nomor Gracia Osi semua. Ya emang gue akuin Gracia Osi itu kebanyakan cewek. Karena mungkin udah pengaruh, udah mau grad kali ya, maksudnya udah meet and greet terakhir nih. Mereka pada muncul ke permukaan semua. Gak apa-apa lah, bagus walaupun 5 meteran doang mah sama flag kecil. Intinya mereka tuh udah berani untuk mengekspresikan diri gitu loh. Biasanya kan cuman yang cowok-cowok doang nih yang memperlakukan hal itu gitu loh. Kayak ngibarin flag atau yang paling ekspresif. Itu cuman yang cowok-cowok doang kan, yang cewek-ceweknya pada silent semua. Nah sekarang tuh udah pada melakukan hal yang sama juga dengan yang cowok-cowoknya. Dan bahkan ada yang sampai dapet jodoh. Gue pengen sih gitu juga. Jujur gue pengen. Ya mas, itu respect banget sih, tiba-tiba ada cewek di belakang, biasanya di paling depan. Itu cewek tuh biasanya ya mereka duduk di depan ngefan camin. Udah, cuman itu doang. Tapi sampai ada yang ngibarin flag. Wah, gue respect aja. Gue respect, sumpah gue respect. Makanya jadi worth it ya kalau dibilang sebagai obat. Ya obat. Daripada kalian beli obat yang begitu gitu ya, mending kalian diobatin sama JKT dah. Efek samping gak ada ya, paling cuman efek samping kantong kering alias dompetnya kosong sama rekening kosong. Tapi efek samping ke tubuh nggak ada. Ya paling sakit sih, meriang gitu. karena kehujanan, karena kecapean ya mungkin ya. Tapi efek samping yang sampai berkepanjangan nggak ada. Nah betul, obat sehat ke JKT aja paling minus pas buka rekening minus. Betul. Kalian gak di penjara kecuali kalian nilep uang ya, nilep uang kas misalkan, uang kas fanbase kalian tilep, nah baru tuh penjara. Kalau kalian lurus-lurus aja ngewota, ngidol lurus-lurus aja, ya udah, kalian bakal menemukan kebahagiaan yang sama juga di sini. Makanya guys, kadang-kadang temen gue nanya ya, kok lu sekarang ngewota sih kayak gini. Ya daripada gue ngobat, mending gue ngewota lah. Daripada gue minum. Jujur gue nggak suka minum guys. Minum-minuman alkohol gitu. Sosial bisa lah, maksudnya kalau untuk bisa, cuman kalau untuk suka enggak. Daripada gue beli kayak begituan, efek sebentar. Nih kayak misalkan nih, lu two shoot ya, beli two shoot, lu bisa pamerin, nih kayak gini, nih, lu bisa lu pamerin, dan barangnya ada, masih bisa kalian kenang di otak kalian sama di album, tuh kayak gini, tuh kayak gini, tuh kayak gini. Coba kalian minum atau narkoboy, barangnya habis,
efek samping ke tubuh kalian ada. Tuh, bisa kalian kenang juga, bisa dipamerin terus pada bilang, "When yes." When ya, guys. Kalian pamer terus captionnya when yes. Padahal kalian harus ngelakuin tuh anjing sih kalau bilang. Itu kok caption paling menyebalkan, guys, kalau gue bilang. Lu ngelakuin tapi lu bilang when yes tuh for what anjir. Tapi ya itu, guys. Daripada kalian ya beli hal yang negatif, kenapa kalian nggak coba ini aja? Hidup, gue jujur guys, gue bukan mendramatisir ya. Salah satu orang yang hidupnya terselamatkan gara-gara ngidol itu gue. Jujur. Gue dulu 2023 tuh depresi berat anjir. Nyoba balik lagi ngewota nih. Setelah lama pensiun, gue balik lagi. Oh, asik juga ya. Ngeluarin duitnya doang gak asik. Ya sama, orang tua gue juga gitu. Nih ya, guys. Bapak gue sekarang udah tinggal berdua sama bapak gue doang. Ibu gue meninggal tahun lalu. Gue jujur apa adanya ke bokap gue. Gue jujur kalau misalkan gue pergi kemana, gue bilang JKT-an event kemana, gue bilang ke bokap gue sampai jam berapa. Gue sampai pengeluaran gue selama ngidol. Gue kan bikinin Excel ya. Maksudnya biar ada catatan nih, gue selama ngidol tuh ngeluarin duit berapa. Itu gue kasih lihat ke bokap gue. Gue udah habis berapa ngidol buat mencari kebahagiaan ya, seonggok kebahagiaan ini. Gue udah habis berapa, itu gue catat, guys. Karena ini gak murah. Kebahagiaan yang kalian dapetin itu gak murah, guys. Makanya ada orang yang bilang, uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Tai kucing. Kasih uang lu ke gue sini, gue beli kebahagiaan pakai uang lu. Tai kucing, aku bilang. Makanya gue bilang, ya gitu. Happy. Yang penting jangan salah arah, betul. Jangan salah arah. Semua ya gitu. Dibilang pelarian ya pelarian. Kalau orang bilang pelarian ya pelarian. Ya tapi pelarian yang baik kalau menurut gue, dibandingkan lu ngobat, lu minum alkohol, lu clubbing, lu cari cewek. Gitu. Lampu mana lampu? Lampu. Boros listrik. Tuh lampu tuh. Ini lagi sesi lampu redup, Wan. Lagi obrolan lampu redup ini. Daripada cewek biasa jadi pelampiasan. Iya, lu cewek masukin dapat penyakit lu. Yang wota juga dapat penyakit sih, paling meriang, demam. Kayak gue nih sekarang nih, tuh mata gue hitam. Kantong kering. Tapi nggak berkepanjangan. Deep talk wota nih sesinya. Iya, lagi deep talk. Lagi sesi lampu redup gue bilang makanya. Tai. Gue bentar lagi juga kelar sih. Paling besok lanjut lagi. Gitu.
Udah sekarang tinggal gimana cara bertahan sampai tanggal 4 dengan duit 80. Gimana bertahan sampai tanggal 4 dengan duit 80.000. Lu lagian beli beli sesi meet and greet banyak banget. Puterin tuh yang foto pack all in Lili, lu jualin aja iseng, jual di WTS-an, siapa tahu laku. Lu jual harga murah juga laku. Lumayan 40.000, 35.000 mah. Ya kalau lu jual harga tinggi mah udah susah lah. Rekening gue tinggal sisa cepet anjing. Makanya gue nggak apply teater. Sisa cepet. Ntar tanggal 10 ada war lagi. Gue berharap aja gajian nih. Ferry ini 100.000. Justru dia mau ngejual, Wan. Bisa harga 50. 45, 50 aja lu lepas. All in Lili mah ada kali yang beli. Lu jual ke fanbase-nya, lu tawarin tuh. Atau enggak di X, lu open WTS kalau X lu aktif. Alias ini apaan alias ini? Lu kan ada foto pack Alia kan? Alias ini orangnya, gue pengen bilang gue mau, gue juga mau, tapi gue masih menghormati teman gue. Sorry John, bukan lu doang sih yang mau. Alamanda lainnya juga mau. Jual aja tuh 50 kayak lu tawarin ke grup WTS. Nego-nego tipis. Ya udahlah, lumayan. Daripada nggak kepake juga di rumah lu. Oh sih lu juga bukan. Numpuk-numpukin foto pack doang. Ini gue kayaknya ada link deh. Bentar. Gue kayaknya ada foto pack link. Ini kalau lu mau, kalau ketemu sama gue kasih dah. Kayaknya ada ya. Oh nggak ada Lia deh, sorry. Tuh Lia. Kalau lu mau nih, kalau ketemu gue kasih dah. Coba nggak kepake. Jujur gue kalau nggak kepake gue kasih guys. Seinget gue ada link sumpah. Mana link ya? Oh nggak ada guys link deh. Itu gue kebanyakan tuh Fendi, Gracia, Gen 3. Oh Fendi Gracia lagi, Asel. Tuh Gracia lagi, Indah, Arali. Udah, itu foto pack gue doang. Sisanya gue pengen bagi-bagiin malah. Nih gue ada Alia, ada Katy, ada Alia, ada Gendis, ada Desi tuh. Kalau misalkan mau pas ketemu gue kasih dah. Nala satu. Apa Nala satu orangnya? Orangnya lu mau? Apa foto packnya? Udah lu Alia aja udah. Itu katanya mau bagi PC. PC ini Nala ya? Nala nih gue kasih ke lu, kan gue bilang kemarin gue lupa. Kalau lu mau PC-nya juga gue kasih kalau ketemu. Tuh, Nala. Emang iya, Gen 11 pada ganti. Emang udah boleh ganti. Coba gue lihat. Siapa yang udah ganti? Iya, gue tahu Gen 11. Sorry lupa.
Gen 11 siapa yang udah ganti? Hah? Ini apa guys? Ini ya Enif Gen 11 ya? Apa-apa? Oh iya, anniversary Gen 11. Iya, anniversary Gen 11. Si klub bola nggak itu? Si klub bola Chelsea. Chelsea udah ganti belum? Oh, Chelsea udah ganti. Chelsea udah ganti. Tuh. Pada ganti semua kok. Gen 11. Aduh. Lu nanya ya Cukimai. Para personal sama Chelsea. Lu di tangkis Peter Cech lu. Di tepis Peter Cech lu ntar lu. Lu mau John ini, Nala, gue bawain dah nanti dah kalau ketemu. Emang buat lu sih, gue emang niatnya buat lu. Tuh, emang niatnya buat lu gue. Emang PSG kalah? Kalah di mana? Sama Fanny mau. Yang ambil gue udah dua. Gue ada dua yang Fanny. Yang itu. Kemarin aja PC Arali gue tebar-tebar. Gue Arali kemarin gue tebar-tebar. Ada 6 PC, gue ambil satu doang. 5 PC-nya gue tebar, gue bagi-bagi. Tuh, kalau Fanny ada nih satu lagi tuh. Di sebelah sini. Nih, ada dua gue. Kalau Fanny, kalau Arali cuma satu doang. Nih, cuman ini doang nih. Kalau ada dua gue kasih ke lu. PCKI-in, gue nggak ngoleksi PC orang munafik. Orang muna itu males gue. Foto pack Nala ada gak sih gue? Nggak ada deh kayaknya. Iya nggak ada foto pack. PC kue ada nggak? PC kue? PC kue yang mana? Kue? Yang mana? Mending Iin daripada Aan. Aan drawing. Aan siapa? Ada dah. Kue ultah. PC kue ultah. Oh, gue baru ngeh lagi anjing. Gak ada. Gue baru inget PC kue ultah. Astaga. Gue saking melupakan kejadian itu ya. Sampai lupa beneran gue. Yang semoga tetap itu.
Lupa gue anjir. Ih, jijik gue. Ingat-ingatnya gue jijik anjir. Kok ada ya yang ngasih kue kayak begitu? Stres cok orang yang ngasih. Udah ngasih di share lagi. Tolol. Udah ngasih di share. Dia punya jabatan. Beuh. What a perfect combo bagi seorang tolol. Member gak ada yang live ya? Adakah member yang live IDN jam segini? Kita lihat. Ah, nggak ada. Member udah pada tidur. Showroom udah nggak dipakai sih. Farhan siapa? Farhan ini, Farhan Wota. Emang Farhan lagi live? Farhan siapa? Emang Farhan lagi live? Farhan. Enggak, Farhan kagak live. Farhan siapa ya? Kagak live dia. Ini gue cek. Kagak live dia. Oh iya, Cirobi, coba Cirobi. Robi. Robi seharusnya live. Enggak nih. Kagak live juga Bang Robi. Prateper anjir. Gelo, diseribuin. Thank you, Wan. Udah nih, gue juga. Guys, udah jam berapa nih? 1:30 ya guys ya. Thank you so much guys yang udah meramaikan. Thank you so much juga yang udah bercerita juga sama gua. Thank you so much guys yang udah nonton. See you di live selanjutnya. Nggak tahu kapan. Pokoknya gue tiba-tiba live aja ntar. Pokoknya thank you banget yang udah nonton. Adios amigos. See you di live selanjutnya. Bye bye. Baru up deh. Apa? Mas nonton behind the scene yang jot baru up deh. Gue nonton. Maksudnya nonton di streaming. Apa gimana? Apa gimana? Nonton yang di streaming apa gimana? Berapa menit sih? Mau nonton di streaming? Apa? Di menit keberapa? Coba kasih tau menitnya. Goin deh. Wawancaranya masa di emang iya? Di menit keberapa? Jujur nih gue males sebenarnya nonton BTS kayak gini. Di menit keberapa dia wawancara? Ada di komen nggak? Oh ini nih ada nih. Ya Allah.
udah screen time-nya dikit, diwawancara di meet and greet. Nih ada yang komen nih, ada yang komen 756. Kayaknya Lin bener-bener gak ada screen time sama sekali di Omar Pumpkin sampai TH-nya aja di shoot nanti pas meet and greet kemarin. Iya parah banget, kayaknya emang gak ikutan deh pas di dua. Sebenarnya mah bisa aja dilakukan guys kalau mereka punya screen time yang bener ya. Dan sih cuma satu orang doang yang care kayaknya. Cuma satu orang doang yang care. Nih ada dua nih yang notice nih. Di RCTI Silet. Kok banyak banget screen time? Saking banyaknya. Ya gitulah guys. Emang katanya ada ini lagi. Ada. Oh ada lagi KTJ. Besok dah gue nonton dah sambil live. Gue gak berani nonton sendiri. Soalnya itu ini. Dah, gue end live dulu. Sumpah ya, itu yang soal Lin ya. Ya emang dari sononya emang udah gak di-push kali. Susah juga kalau kayak gitu. Ya sebagai fans juga kecewa, tapi jangan kecewa sama Lin juga. Kecewa sama manajemen ya. Iya cuman itu doang kan. Cuman di menit 7 itu doang kan. Dan itu pun langsung ke-cut sama adegan, scene adegan gitu. Langsung ke-cut lu bayangin aja. Maksudnya dia ngomong sebentar habis itu scene-nya dipindah sama adegan dia pas lagi naik wahana. Susah lah guys kalau udah kayak gitu mah. Ya berdoa aja semoga Cilin masih bisa bertahan ya dengan keadaan yang sesakit itu gitu. Banyak guys member yang kadang-kadang nggak bisa diperlakukan seperti itu, banyak. Dan Cilin adalah salah satu orang yang tersabar kalau menurut gue. Ya semoga gue berharap ya semoga Cilin masih bisa bertahan dengan keadaan dan manajemen yang seperti itu. Dan bagi fans-fansnya tetap dukung dia karena dia salah satu member yang gue bisa bilang sangat pantas untuk didukung dibandingkan member-member yang lainnya. Cuman permasalahannya dia apa? Umurnya terlalu udah ketuaan. Dia kalau nggak salah 24, dua berapa sih dia? 23, 24. Cuma masalah di umur doang, guys. Tapi kalau menurut gua dibandingkan lu mendukung member yang satu generasi sama dia tapi kelakuannya kayak tai, mending lu dukung dia. Soalnya Undergirls dia masuk tuh kalau misalkan ini salah menaikkan member kalau menurut gue, kalau gue bilang salah nge-push member. Udah ya guys, gue besok kemungkinan akan live lagi sesuai janji kayak nonton KTJ gitu-gitu. Karena gue jujur nggak berani nonton sendiri kalau horor kayak gitu. Dan besok seharusnya sih ada show ya. Kalau nggak salah ada show Pertarungan Cinta ya apa. Gue lupa. Gue kayaknya besok bakal live agak malamnya jam 10 jam 9. Ya sekitar jam segitulah atau enggak kayak tadi sampai jam 1 jam 2 gitu. Gue live. Dah itu aja. Thank you so much yang udah nonton. Thank you so much juga ke Bang Don ya tadi ya. Bang Don yang udah
nemenin gua di live ini. Thank you so much, thank you so much, thank you so much. Terima kasih juga udah ngedukung gua di live hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang udah nge-like juga, udah nge-gift juga. Thank you so much, thank you so much, thank you so much. See you di live besok. Kemungkinan jamnya sih sampai sama kayak hari ini. Cuman see you besok. Thanks ya Bang Don. Kita kalau ketemu tegur sapa aja ya. Ketemu di teater, ketemu di event meet and greet, atau ketemu di Enif, tegur sapa aja. Kita ngobrol. Sekaligus gue kasih deh PC Lia ntar kalau misalkan lu mau. Karena gue juga nggak butuh juga. Karena bukan Rossi juga kan. Gue kasih ke lu nih kalau ini. Kalau ketemu ya. Thank you so much guys yang udah nonton. Adios amigos. See you di live selanjutnya, di event selanjutnya, atau apapun di real life yang akan datang. Bye bye. See you di event-event selanjutnya dan live selanjutnya. Bye bye. Ciao.